Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsul Bahri, peserta Latsar CPNS Kemenag 2025 angkatan ke-46 Balai Diklat Keagamaan Bandung. Saya di sini pada kesempatan kali ini akan memaparkan resume dari modul 3 agenda 1, yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Di mana kesiapsiagaan ini ya berasal dari kata siap siaga. Asal katanya itu yang artinya siap siaga, siap dalam segala kondisi. Nah, di dalam modul 3 bagian agenda 1 ini ada 8 bagian. Yang pertama itu bagian pertama kesiapsiagaan jasmani, yang kedua kesiapsiagaan mental, yang ketiga yang ketiga itu peraturan baris berbaris, yang keempat keprotokolan, yang kelima kewaspadaan dini, yang keenam itu kesehatan jasmani dan mental, yang ketujuh kegiatan kesiapsiagaan bela negara, yang kedelapan yaitu penutup. Yang pertama yaitu bagian satu kesiapsiagaan jasmani. Di mana kesiapsiagaan jasmani ini penting untuk para peserta Latsar atau CPNS atau maupun PNS, karena di sana ada manfaat, yaitu manfaatnya itu menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan daya tahan dan kesiapan menghadapi tantangan. Terus ada sifat dan sasaran dari kesiapsiagaan jasmani ini, yaitu melatih kekuatan, ketahanan, kelincahan dan kecepatan. Nah, di antara bentuk latihannya bagaimana? Ada bentuk push up, lari, senam, renang, dan serta pengukuran kebugaran, tes lari, sit up dan lain-lain. Nah, yang bagian kedua ada kesiapsiagaan mental. Nah, pengertian dari kesiapsiagaan mental ini adalah kesiapan jiwa menghadapi tekanan, tantangan dan situasi sulit. Dan apa sasarannya? Yaitu membentuk pribadi tangguh, stabil emosinya dan mampu berpikir jernih. Terus apa pengaruhnya? Pengaruhnya itu mental kuat, pengambilan keputusan tepat gitu. Nah, juga ada tentang kecerdasan emosional gitu. Nah, ini yang dimaksud ini adalah kemampuan mengenali, mengelola dan mengarahkan emosi diri dan orang lain. Terus ada kompetensi. Kompetensi itu berarti kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial. Nah, ada cara manajemen atau memanage hubungan sosial itu menjalin komunikasi dan kerjasama yang sehat. Bagaimana cara meningkatkan? Itu latihan mindfulness, introspeksi, komunikasi efektif. Nah, faktor yang mempengaruhi yaitu keluarga, lingkungan, gitu, pengalaman hidup, dan bagaimana melatihnya dengan disiplin, latihan konsentrasi, refleksi diri, berdoa. Nah, bagian ketiga ada peraturan baris berbaris. Nah, pengertian ini yaitu gerakan beraturan untuk melatih disiplin dan kebersamaan. Tentu ini wajib diketahui, dilatih bagi para peserta Latsar CPNS. Manfaatnya apa? Menumbuhkan kekompakan, disiplin, kepatuhan pada komando. Nah, bagaimana baris berbaris itu ada aba-aba dan gerakan gitu. Contohnya sikap sempurna bagaimana, hormat gerak bagaimana, jalan di tempat bagaimana, lencang kanan bagaimana dan lain-lain gitu. Banyak dari peraturan baris berbaris ini. Nah, bagian keempat yaitu keprotokolan. Nah, bagaimana konsep keprotokolan itu? Yaitu yang dimaksud aturan dalam penyelenggaraan acara. Ada yang namanya tata tempat atau presence, yang artinya pengaturan posisi sesuai kedudukan atau hierarki. Ada tata upacara sipil, itu berdasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 mengatur jalannya upacara sipil. Kelengkapannya bagaimana? Panitia, pembawa acara, pasukan dan lain sebagainya. Nah, perwira upacara yaitu penanggung jawab teknis. Tata urutan itu dari pembukaan, penghormatan, amanat dan penutup gitu. Dan posisi baris berbarisnya, urutan baris mulai dari dari tingkat yang tinggi sampai yang rendah gitu. Nah, juga ada apel. Apel itu bentuk kegiatan baris upacara harian gitu. Nah, manfaatnya untuk apa apel? Pembinaan disiplin, evaluasi, penguatan semangat gitu.
Nah, ada juga tata penghormatan. Bagaimana tentang penghormatan? Sikap hormat pada bendera, lagu kebangsaan atau atasan. Ada juga etika keprotokolan, yaitu sikap sopan, komunikasi efektif, penggunaan bahasa formal, serta etiket sosial dalam acara resmi. Nanti kita bahas apa tata tempat ya, tentang tata tempat khusus, bagaimana apa istilahnya duduk posisi jabatan ini, di mana duduknya dan lain sebagainya. Nah, yang bagian kelima ada kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini itu kesiapan mengantisipasi ancaman sejak awal ataupun kepekaan masyarakat mendeteksi potensi gangguan keamanan. Nah, di sana ada intelijensi, ya, kemampuan mengumpulkan informasi, menganalisis dan memprediksi. Ada kemampuan intelijen, yaitu untuk apa? Observasi, analisis, kerahasiaan, dan ada balpukat, badan apa pengumpulan keterangan gitu, upaya pelaporan cepat dan tepat atas potensi ancaman. Nah, bagian keenam ada kesehatan jasmani dan mental. Nah, kesehatan jasmani menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kondisi tubuh sehat karena aktivitas fisik dan pola hidup sehat. Nah, kebugaran jasmani yaitu komposisi tubuh ideal, kelenturan, kekuatan otot, daya tahan paru jantung, pola makan sehat. Nah, ada yang dinamakan gangguan kesehatan jasmani, yaitu obesitas, penyakit jantung, diabetes, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada kesehatan mental, kondisi jiwa yang tenang, mampu berpikir sehat, kendali diri baik, bebas dari stres berlebihan. Ada juga manajemen stres, yaitu dengan relaksasi, ibadah, olahraga. Gitu. Nah, ada emosi positif, optimis, rasa syukur, bahagia. Makna hidup, nah tujuan hidup yang memberi arah dan motivasi. Di sana dijelaskan di dalam modul. Ya, bagian ketujuh adalah kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Nah, kegiatan pembelajaran melalui permainan untuk melatih kerjasama, ketangkasan mental, dan kepemimpinan. Itu banyak jenis permainannya, ada Birma Crosser. Nah, ini untuk melatih strategi melewati rintangan. Ada Hell Barrier, daya tahan menghadapi tantangan. Ada Cartel Pira Race, kerja tim, itu mengetes kerja tim. Ada Folding Carpet, pemecahan masalah, itu ada hula hoop, nah kelincahan itu mah hog log line, yaitu keseimbangan. Ada flying fox, yaitu keberanian. Ada toxic waste, strategi kelompok. Itu ada spider web, koordinasi tim. Trust fall, kepercayaan antar anggota. Ada grace in the wind, fleksibilitas. Ada almost infinite circle, yaitu mengetes kekompakan. Dan ada juga pemburu dan tupai, itu mengetes kecepatan. Ada helium stick, kerjasama detail. Ada pipa bocor, itu mengetes kreativitas. Ada evakuasi bambu, simulasi penyelamatan. Ada blind walk, kepercayaan pada rekan. Ada automatic bomb, strategi bertahan. Ada caraka malam, latihan komunikasi dalam gelap gitu. Yang kedelapan yaitu bagian penutup, maka menegaskan modul ini kesiapsiagaan bela negara mencakup jasmani, mencakup mental, disiplin, protokol resmi, kewaspadaan, kesehatan, serta kegiatan-kegiatan kreatif. Tujuannya membentuk warga negara yang sehat, cerdas, berdisiplin, waspada, dan siap menghadapi ancaman bangsa. Mungkin sekian resume yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Selanjutnya pembahasan tentang tata tempat. Nanti kita akan tampilkan tata tempat. Nah, kita akan menjelaskan tentang tata tempat atau presence. Nah, di dalam berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi, ya. Nah, itu. Nah, bagaimana aturan dasar tata tempat? Yang pertama, orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi. Yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului.
Nah, yang kedua, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Gitu. Yang ketiga, pada posisi berjajar pada garis yang sama, nah, tempat yang terhormat adalah tempat paling tengah. Itu. Yang kedua, tempat sebelah kanan luar atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri gitu. Nah, yang ketiga genap 4 2 1 3 itu ataupun ganjil 3 1 2 yang keempat. Nah, itu posisi berjajar pada garis yang sama tempat yang terhormat. Nah, terus bagaimana posisi berdiri? Nah, bila berjabat tangan itu, nah ada contoh ada 1 2 3 4 5 orang. Nah, pimpinan berjabat tangan ke nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu. Dan ataupun dari kalau staf masyarakat itu dari kiri gitu, dari kiri berjabat tangan nomor 1 2 3 4 5. Nah, kalau bila tidak berjabat tangan bagaimana posisinya? 5 3 1 2 4. Jadi posisi yang pertama di tengah karena jabatannya lebih tinggi gitu. Nah, catatan itu pengaturan tata tempat dapat eh, pengaturan tata tempat juga dapat mengacu pada situasi dan kondisi tempat dan sifat acaranya bagaimana. Kita misalnya untuk kegiatan seminar, presiden ataupun menteri atau kepala LPNK, gubernur, bupati, wali kota itu nomor pertama gitu. Yang kedua penanggung jawab kegiatan gitu. Yang ketiga pembicara kunci atau juru bicara. Yang keempat adalah pembicara lainnya. Nah, ada aturan tata tempat bagaimana dalam posisi duduk. Ya, dalam posisi duduk. Nah, dalam rapat meja berbentuk U ya setengah setengah apa ya U lah seperti meja U jadi eh, di kiri kanan di depan. Nah, yang di depan itu posisi ada 5 orang, yang di tengah itu nomor 1 yaitu pemimpin rapat. Ini dalam rapat. Terus ada yang sebelah kanan yang kedua nomor 2, yang sebelah kiri nomor 3. Ini untuk urutan jabatan tertinggi ya, tertinggi kedua, ketiga. Terus yang sebelah kanan di ujung keempat, yang sebelah kiri ujung yang kelima gitu. Nah, yang kanan dan kiri itu bisa jadi untuk anggota rapat itu dari 6 7 8 9 10 11 12 13 ya, jadi 4 orang ditambah 5 ya bisa jadi sampai 13 orang dalam contoh posisi duduk ketika rapat gitu yang berbentuk U. Nah, ada pun juga yang meja bundar gitu. Nah, yang di tengah ya contoh ada 7 orang. Nah, yang di tengah-tengah itu pemimpin rapat gitu. 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Nah, itu tata tempat posisi duduk gitu. Nah, bagaimana dalam pertemuan atau tatap muka gitu. Pertemuan tatap muka gitu semua ya, ada contoh ada berapa, ada 30 orang, ada 60 orang. Nah, dibagi yang sebelah kanan 30, sebelah kiri 30, yang di depan itu meja pimpinan gitu. Yang nomor 1 pimpinan, 2 3 4 gitu. Itu dalam pertemuan tatap muka gitu. Nah, bagaimana aturan tata tempat itu banyak ya. Pertama, ada aturan tata tempat bagi pejabat negara dan pejabat pemerintah di pusat. Itu. Yang pertama itu urutan pertama presiden, wakil presiden, pimpinan lembaga negara, MPR, DPR, DPD, BPK, itu MA, MK dan KY. Terus ada duta besar asing untuk Republik Indonesia, ada menteri, ada pejabat setingkat menteri, ada kepala LPNK, kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Terus di bawahnya ada gubernur dan wakil gubernur, terus ada ketua muda MA, anggota MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan hakim agung.
bawahnya lagi ada bupati, wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota gitu. Nah, itu aturan tata tempat bagi pejabat negara, dan yang lainnya masih banyak. Ada aturan tata tempat bagi para menteri, ada aturan tata tempat bagi pejabat negara ataupun duta besar, kepala perwakilan negara asing ataupun organisasi internasional. Ada yang keempat, aturan tata tempat bagi PNS dan mantan pejabat negara, pejabat pemerintah atau masyarakat tertentu. Ada aturan tata tempat bagi istri ataupun suami pejabat negara, duta besar, kepala perwakilan negara asing, dan ada juga aturan tata tempat bagi pejabat yang mewakili. Itu ada aturan tata tempat bagi pejabat pemangku status darurat militer. Ada yang kedelapan, aturan tata tempat bagi pejabat negara yang memangku jabatan lebih dari satu dalam hal pejabat negara yang menghadiri suatu acara pertemuan memangku jabatan lebih. Nah, ada yang kesembilan, pengaturan tata tempat antara pejabat negara, pemerintah bersama-sama, dan perwakilan negara asing. Itu aturan tata tempat. Nah, yang lain ada tata upacara sipil dan sebagainya. Gitu. Nah, nanti kita akan tampilkan contoh aturan contoh tata tempat ya.